Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, jumpa lagi dengan saya Zidni Adam dalam program Share It. Nah Sobat Muslim, hari ini sangat istimewa sekali Sobat Muslim ya. Karena sekarang saya langsung ditemani sama dua ustadz sekaligus. Nah Sobat Muslim, nih kita langsung sapa aja ya ustadz yang pertama ya Sobat Muslim ya. Baik, Assalamualaikum Ustadz Jumharudin. Waalaikumsalam Mas Zidni. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Lagi sibuk apa nih Ustadz? Biasa sibuk aktivitas taklim ya, kajian-kajian. Masya Allah Ustadz. Nah, Sobat Muslim, nah ini nih yang satu istimewa sekali Sobat Muslim ya, karena beliau ini selama tinggal di Gaza. Kalau nggak salah 12 tahun beliau tinggal di Gaza ya, Sobat Muslim ya. Langsung dari Gaza dan pada tanggal 15 November lalu akhirnya beliau ini dipulangkan dari Gaza ke Indonesia bersama istri dan anak-anaknya nih. Langsung aja kita sapa Sobat Muslim. Beliau adalah Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Zidni. Gimana kabar ini Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Masih sibuk terus untuk safari dakwahnya Ustadz? Berusaha menyibukkan diri aja lah. Menyembuhkan diri dalam Ustadz, kebaikan Ustadz ya. Betul. Karena anak muda kalau nggak sibuk kebaikan pasti sibuk dalam kejahatan ya. Betul sekali Ustaz. Iya. Masya Allah Ustadz. Ustadz, ini yang saya tahu, ini kabarnya nih Ustadz nih. Katanya Ustadz dari umur 20 tahun nih Ustadz nih. Dari umur 20 tahun Ustadz udah ada di Palestina ya Ustadz ya? Sebetulnya lebih tua dikit. Lebih tua dikit. 22 tahun lah kurang lebih. 22 tahun ya Memang Ustadz. sekarang usia saya 35 tahun tapi wajah saya wajah 18 tahun. Masya Allah. Betul betul. Katanya ya. Kalau dilihat dari gunung Ustaz. Ya. Masya Allah Ustadz. Ustadz, sebelumnya nih Ustadz nih, apa sih yang membuat Ustadz ini tuh ingin sekali pergi ke Palestina gitu Ustadz? Dasarnya tuh apa? Niatannya tuh apa sih Ustadz? Alhamdulillah ya, jadi semua kembali ke orang tua saya. Tarbiyah ayah saya almarhum Ustadz Haji Muslim dan ibunda saya Siti Fatimah Adawiyah. Ibu saya ini guru ngaji kampung. Ayah saya kiai kampung. Orang kampung kami, tapi mereka memiliki rasa kepedulian sangat luar biasa terhadap dunia internasional, terutama Palestina. Jadi sejak saya kecil, sejak saya masih SD, usia saya usia 8 tahun, 9 tahun, saya sudah tanamkan perasaan cinta, kepedulian tentang Masjidil Aqsa, tentang Baitul Maqdis, bahwa ada saudara-saudara kita di sana yang membutuhkan bantuan dari kita. Dan nggak hanya ibu ayah saya, tapi juga guru-guru saya di pesantren. Memang kecintaan itu sudah tertanam sejak dini. Kalau kita di sekolah pesantren itu ya yang kita bahas tentang hadis-hadis seputar Palestina, ayat-ayat seputar Palestina. Itu yang terkristalkan dan menjadi sosok Muhammad Hussein Gaza hari ini. Tapi Ustadz, nama aslinya memang Muhammad Hussein tadi ya, Muhammad Hussein. Terus Gaza itu akhirnya semua orang atau memang dari Ustadznya sendiri itu menambahkan itu Gaza atau bagaimana Ustadz? Dulu itu gagal saya namain akun saya di Instagram tuh Muhammad Hussein _Gaza. Oh gitu. Jadi itu semacam branding lah. Branding ya Mas. Untuk mengenalkan dunia bahwa ada sebuah wilayah yang sangat mulia bernama Gaza. Lantas apa sih Ustadz niat Ustadz itu di umur yang masih muda terbilang waktu itu Ustadz untuk sampai Ustadz mengenyam pendidikan ya kalau nggak salah di sana ya, di Universitas apa Ustadz? Islam Gaza. Islamic University of Gaza, IUG singkatannya. IUG ya Ustadz ya. Apa yang membuat Ustadz keinginan untuk mengambil kuliah di sana Ustadz? Jadi saya ke Gaza bukan mau kuliah. Oh. Oke, saya juga tim pembangunan rumah sakit Indonesia. Tapi saya ke Gaza bukan sekedar untuk membangun rumah sakit. Tapi ada tujuan lebih mulia dari itu. Ya, ayah saya almarhum ini memang sudah mewakafkan saya untuk orang-orang Gaza. Untuk jadi pelayan orang-orang Gaza. Oh, memang sudah dapat restu dan ridho dari orang tua ya? Iya. Jadi ayah saya ini anaknya nggak banyak, cuma 16 yang masih hidup. Masya Allah. Itu saya, banyak. Saya anak ke-11. Dan memang ayah saya punya cita-cita dari sejak dahulu, dia mau salah satu keturunan itu bisa berkontribusi langsung untuk perjuangan Baitul Maqdis ya, Palestina. Dan alhamdulillah saya sebelum kuliah di Gaza pun saya sudah kuliah di Indonesia. Jadi ada satu momen titik di mana saya masih SD saat itu ya. Tempat kami kedatangan seorang jurnalis Palestina. Kemudian dia bicara di atas podium mengatakan bahwa Palestina ini ibarat seekor burung, ada sayap kanan, sayap kirinya. Sementara dunia ini ibarat seekor burung, ada sayap kanan, sayap kiri.
jantung burung itu adalah Palestina. Barang siapa kuasai Palestina maka dia menguasai dunia. Kemudian dia mulai memutar video-video foto-foto Palestina. Itu saya masih kecil tuh. Iya. Nah itu saya tersentuh, saya nangis kejar-kejarnya. Kemudian saya bilang dalam hati saya, Allah, suatu hari nanti saya harus ke Palestina. Tapi saya sadar diri, saya bukan orang berada, orang tua saya orang sangat sederhana. Tapi saya nggak pernah memikirkan masalah materi, gimana saya ke Gaza. Saya berjanji pada diri saya hari itu, ya Allah, mulai hari ini saya akan membabi buta dalam belajar bahasa Arab. Saya harus mati-matian belajar bahasa Inggris, saya harus menghafal Al-Quran, saya harus bisa azan. Pokoknya saya merasa harus punya survival skill dasar bertahan hidup, agar ketika saya di Gaza saya bisa bermanfaat. Termasuk ketika saya selesai SMA, saya ngambil kuliah jurusan jurnalistik di Bogor. Oh. Sebagai persiapan. Iya. Saya pikir kalau suatu hari saya dikirim oleh Allah ke Gaza, saya sudah siap. Saya bisa mengemas informasi dengan cara yang elegan dan profesional. Jadi semua sejarah pendidikan saya dari kecil sampai saya kuliah itu persiapan saya untuk suatu hari nanti bisa ke Gaza. Alhamdulillah 2010 saya dikirim ke Gaza. Siapa yang bayarin? Orang-orang sekampung itu patungan. Oh, Masya Allah. Patungan untuk berangkatin saya ke Gaza. Oh, sebagai aktivis, sebagai relawan juga di sana. Sebagai Ustaz, ya? relawan. Masya Allah, Ustaz. Bisa sampai gitu ya Allah. Kasih sayangnya Allah tuh ya, Luar Ustaz, ya. biasa. Luar biasa ya, Ustaz, ya. Masya Allah. Terus Ustaz, pada saat keinginan Ustaz itu tercapai gitu di tahun 2010 itu berangkat gitu Ustaz. Apa yang Ustaz lakukan di sana Ustaz? Pertama kali. Kita nyampe sana, tentu saya sujud syukur sampai sana kan senang banget ya, luar biasa. Akhirnya ya saya selama ini ingin berada di negeri para nabi. Pastinya kan negeri para nabi. Betul Ustaz. Dari 25 nabi dan rasul yang kita kenal dalam Al-Quran, 19 di antara itu tinggal di Palestina. Siapa sih yang nggak mau tinggal di negeri para nabi kan dengan segala keberkahannya. Akhirnya saat itu saya masuk ke Gaza sebagai seorang relawan dari lembaga namanya Aqsa Working Group (AWG). Sampai di Gaza saya dikontrak oleh Mercy. Mercy dan saya dengan teman-teman saya saat itu 6 orang, kita adalah orang pertama yang membangun rumah sakit Indonesia di Gaza sampai 2016. 2011 saya kuliah di situ. 2014 saya dapat istri orang Gaza, alhamdulillah. 2014. 2016 selesai rumah sakit Indonesia. 2018 saya mendirikan lembaga INH. Saya juga mendirikan kantor berita 3 bahasa namanya gazamedia.net. Pokoknya saya masih memaksimalkan diri saya ketika di Gaza. Saya harus optimal untuk mengembangkan kemampuan saya demi berkontribusi sebesar-besarnya untuk Palestina. Jadi niat saya itu hijrah ke sana itu. Bukan sekadar kuliah atau bangun rumah sakit. Iya. Karena ayah saya mewakafkan saya untuk hal ini. Benar-benar berjuang untuk Masjidil Aqsa gitu ya Ustaz. Ya, betul. Masya Allah Ustaz. Saya ini luar biasa banget karena biasanya saya tuh suka ngikutin gitu di Telegram berita tentang Palestina apa segala macam gitu Ustaz. Terus sekarang ketemu orang yang lama di Gaza gitu kayaknya Masya Allah. Saya itu ya Allah. Ini sedih juga gitu Ustaz. Terharu ya. Artinya hatinya masih normal, nurani. Ya, karena memang itu bagian dari kita Gaza itu. Minum dulu Mas. Ya, maaf ya Ustaz. Karena saya benar-benar ngikutin banget. Dan saya lihat tuh pembantaian demi pembantaian di sana gitu Ustaz. Itu saya sampai nggak habis pikir gitu kok bisa menjajah itu melakukan itu gitu. Segitu teganya gitu sama warga Palestina gitu Ustaz. Dan mereka tuh segitu tabahnya gitu Ustaz. Segitu kuatnya mereka gitu Ustaz. Menjalani itu semua gitu Ustaz. Sebenarnya saya tadi udah bilang saya takut sedih. Saya sempat bilang Pak Produser saya takut sedih gitu. Karena sekarang saya ketemu langsung sama orang Gaza, Israel yang lama tinggal di Gaza gitu Ustaz. Yang lebih tahu di sana itu bagaimana. Maaf Ustaz. Maaf Ustaz. Kita lanjut Ustaz ya. Terus pas di sana itu bener nggak sih Ustaz apa yang selama ini kita tonton gitu Ustaz? Dengan Ustaz saksikan secara langsung di sana itu bagaimana Ustaz? Ya. Memang perasaan masjid ini adalah ya, emosi yang normal sebetulnya. Dan kalau mau marah, ya tidak hanya para penjajah,
kita marah kepada seluruh umat muslim dunia yang telah membiarkan Zionis ini semena-mena terhadap Gaza. Saya pernah itu suatu hari saya diundang ke kantor teman saya orang Gaza, namanya Muhammad Abu Sido, anak muda, dan dia curhat ke saya. Kita ngopi bareng, dia curhat. Dia bilang ini, saya itu marah terhadap umat Islam dunia. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, kenapa umat Islam dunia ini harus melihat dulu anak-anak kami dibantai, rumah-rumah kami dihancurkan, kami dibunuhi, untuk sadar bahwa kami ini terjajah, gitu loh. Baru mereka mau menoleh ke arah kami, mau melihat ke arah kami. Selama ini kalian ngapain, gitu loh? Apakah sehina itu nilai kami sampai kalian harus melihat kami dibunuh dulu baru mau menoleh ke arah kami? Gitu. Ini PR besar. Memang yang terjadi di Gaza itu luar biasa, itu pembunuhan secara perlahan sebelum ada serangan pun ya. Gaza ini sedang dibunuh secara perlahan dengan blokade. Blokade itu artinya pembatasan logistik, krisis pangan, krisis medis, krisis obat-obatan, krisis bahan bakar itu sudah terjadi di Gaza sebelum serangan ini. Dan ini kan bukan serangan pertama. Saya tinggal di Gaza, saya sudah merasakan 4 agresi besaran tahun 2012, 2014, 2021. Memang kondisinya lebih mengerikan dan menyedihkan dibanding yang kita lihat di televisi. Ya, bagaimana mereka anak-anak itu dibantai, bayangkan ya dibantai, sudah mencapai sekarang sudah menyentuh angka 20.000 dibunuh secara brutal, dan pembunuhan ini ditonton oleh miliaran pasang mata, live streaming tanpa ada yang bisa menghentikan. Ini kita kalau mau marah pada diri kita sendiri, kita selama ini kita ngapain gitu. Makanya ini momen untuk kita, untuk umat Islam terutama. Mulai hari ini kita jangan lagi deh terkena penyakit yang sudah penyakit musiman. Kan kita selama ini kan dari setahun kita cuma 1 bulan nih fokus untuk Palestina, nangis berjamaah. Terus 11 bulannya kita tidur lagi, dan kita rebahan lagi, lupa lagi. Mulai hari ini momen terus selama Palestina belum merdeka, jangan alihkan pandangan kita dari Palestina, dari Gaza. Karena musuh-musuh kita itu totalitas dalam menjajah Palestina. Kita juga harus totalitas dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ustaz Jumahrudin, ini gimana nih Ustaz nih supaya kita ini bisa seperti warga Palestina gitu yang keimanannya tuh kuat banget gitu, dia tabah banget, dia kokoh banget gitu Ustaz dalam menghadapi ini semua Ustaz gitu. Ya, bagaimana supaya kita kokoh ya di dalam kesabaran, keimanan. Kita hanya bisa kokoh ketika kita betul-betul mengenal Allah, mengenal Asmaul Husna. Kenapa demikian? Karena orang Gaza itu ketika keluarganya meninggal, rumahnya hancur, anak-anaknya, mereka mengatakan apa? Ini semua tidak lepas dari takdir Allah. Kita ridho dengan semua ketetapan Allah. Kita tidak pernah suudzon kepada takdir Allah. Jadi mereka tidak melihat musibahnya, tapi melihat siapa yang sedang menguji mereka. Subhanallah. Jadi husnuzonnya kepada Allah itu yang ada. Memang Allah memberikan kepada kami ujian, tetapi Allah memberikan kepada kami ibadah yang bernama sabar. Itu pemahaman yang dalam. Jadi makanya orang yang beriman itu merasakan bahwa dalam semua keadaan orang yang beriman itu selalu dalam keadaan diberikan nikmat oleh Allah. Ya, betul. Di dalam kesenangan ada nikmat. Apa? Karena Allah memberikan syukur. Di dalam kesulitan ada nikmat karena Allah memberikan sabar. Dan kita tahu pahala orang yang sabar itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu mendapatkan pahala tanpa batas. Sebagian ulama mengatakan masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Dan orang-orang Gaza itu mungkin tidak sedang bersama nikmat. Tapi mereka sedang bersama pemberi nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Saya 2009 2010 itu saya jadi angkatan pertama Satwa Nasir. Oh, subhanallah. Itu idola saya beliau itu.
Jadi saya tuh Ustaz Ubain tuh udah saya anggap sebagai ayah ideologi saya. Ya, luar biasa beliau itu. Itu Ahli tadabbur, langkah, ya. itu langkah menurut beliau. Terutama apa? Idealismenya, ya, keberaniannya. Guru keberanian, keteguhan. Iya. Salah satu yang membentuk saya sebagai seorang pejuang juga beliau. Dengan ya ilmu tadaburnya, ilmu asmaul husnanya. Beliau kan juga spesial juga masalah itu dia. Dia muharrik lah kalau saya bilang. Jadi Dia punya muharrik. Sobat Muslim, kembali lagi bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Jumharudin dan juga Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Nah, Sobat Muslim, kita lanjut bertanya lagi nih sama Ustadz Muhammad Hussein nih ya. Ustadz, ini mengenai di Gaza nih Ustadz, Ustadz nih. Ustadz di sana tuh nggak takut kenapa-napa gitu Ustadz? Udah Ustadz ini apa sibuk aktivis kan, relawan juga gitu Ustadz gitu. Apa Ustadz nih sendiri nggak takut nyawanya terancam gitu Ustadz? Atau... Ya ini pertanyaan bestseller nih. Banyak yang saya sini nih. Takut emang nggak takut. Jadi alhamdulillah ya, latar belakang saya seorang anak pondok ya. Saya juga kuliah syar'i di Indonesia dan di Gaza. Yang saya pelajari adalah, bahkan sebelum saya ke Gaza ya, kita sebagai seorang muslim ini punya akidah di mana kita tidak boleh mengikat kematian dengan situasi, tempat, dan kondisi tertentu. Nggak boleh. Misalnya, ini kalau kalian masuk kan akan mati, gitu kan. Enggak. Jadi, ajal itu kan nggak bisa mundur, nggak bisa maju ya. Betul Ustadz. Kita mau hidup di wilayah konflik, perang 10 tahun pun, 20 tahun pun, 30 tahun, kalau belum ajal ya nggak akan mati kan. Tapi kita lihat berapa banyak orang yang mati di atas kasur. Banyak banget ya. Pernah gak orang takut mau tidur? Khawatir mati saya nih. Pernah gak? Orang mau tidur di atas kasur, terus takut mati karena banyak kematian di atas kasur. Nggak pernah kan? Iya benar. Itu hikmahnya. Takut itu sebetulnya wajar, manusiawi. Kadang saya merasa takut. Pertama kalau bom bari dum itu ya, ketakutan ada. Tapi tetap kita harus membiarkan diri kita didominasi oleh keimanan kita. Nah, kalau sudah iman itu di atas akal, di atas logika, di atas ketakutan, insya Allah akan timbul rasa tenang di situ. Jadi di sana itu Ustadz sekalian relawan, aktivis, sekalian bom tuh di mana-mana gitu Ustadz ya? Iya. Itu kan terlihat itu di konten-konten YouTube saya kan. Iya. Itu teman-teman lihat ya, itu asap bom barusan nggak jauh dari saya gitu kan. Terus kalau Ustadz istirahat tidur itu bagaimana tuh Ustadz tuh? Sementara bom kan terus tuh katanya itu dong gitu. Kalau agresi itu ya saya hampir nggak tidur. Ya, kalau tidur tuh benar-benar saya paksakan banget ya. Artinya saya capekin diri saya capek-capeknya. Biasa tidur melupakan semua suara-suara itu. Karena kalau malam hari itu intensitas serangan tuh hampir nggak ada jeda. Iya. Dan bom Israel itu ketika yang mereka gunakan itu bom yang ketika jatuh itu menghasilkan gempa tektonik sebesar 3,6 skala Richter. Jadi sambil suara menggelegar, tergoncang juga rumah kita. Gitu kan. Gempa gitu Ustadz. Kadang saya kalau mau tidur tuh melihat atap ya. Beton kan. Iya. Ini kalau kami di bom nih kok gencet pala saya. Saya tidurnya gini apa gini ya? Gitu pikiran saya. Nah, kita kalau tidur juga saya selalu wudu dulu kan. Semoga walaupun kita syahid dalam kondisi bersih gitu, suci gitu kan. Karena juga saya pikir kalau terlalu overthinking, udahlah saya buka laptop, saya ketik gitulah. Bom tadi nggak masalah, jalan terus gitu kan. Yang penting daripada saya mikirin resikonya, mendingan saya berproduktif gitu loh, produksi sesuatu gitu kan. Terus ada nggak momen atau di mana pada saat Ustadz mungkin lagi menjadi relawan atau aktivis gitu, lagi ngeliput gitu, yang paling mendebarkan gitu Ustadz, maksudnya entah itu ketemu tentara gitu, tentara penjajah atau gimana gitu Ustadz, ada nggak Ustadz? Ya banyak momen sebetulnya, banyak momen gitu. Salah satunya aja deh, tahun 2021 contohnya. 2021. Iya, waktu itu kami dibombardir dan saat itu saya dapat telepon dari teman saya, ini ada ribuan pengungsi di sebuah sekolah. Mereka itu nggak ada makanan. Oke, saya calling tim saya kan, tim ENH, tim lembaga saya di sana. Oke, segera order ke toko yang masih buka, toko restoran gitu. Order 1000 paket sekarang. 1000 paket,
ntar saya akan turun langsung ke lapangan. Nah, rumah saya tinggal di jalur Gaza bagian tengah. Bergerak ke Gaza kota itu sekitar 15 menit perjalanan, 15 menit. Di jalan itu kosong, sepi, nggak ada orang. Karena lagi bombardir kan. Iya. Tapi saya beranikan diri tuh, bismillah saya bilang. Kalaupun meninggal semoga syahid, itu aja yang dipikir saya. Saya bergerak dengan mobil, bam, bombardir kanan kiri itu. Sampai ada titik di mana mobil saya tuh lagi jalan ya, bum, rut. Oh, ke pinggir gitu, mobil Iya, kegeser gitu. bergeser gitu loh. Ya Allah. Seret gitu. Lagi jalan itu Ustaz. Ya? saking kerasnya dekatnya ledakan seperti itu. Gitu. Jadi jalan-jalan juga sudah hancur kan, jalan-jalan Iya. harus lewat jalan-jalan yang masih Yang itu, masih gitu. bisa dilewati. Memang mengerikan, tapi ya saya merasa ada amanah yang sedang saya pikul, harus saya sampaikan gitu kan. Ya makanya dari situ mungkin muncul keberanian gitu loh. Berarti sebenarnya agresi Israel ini memang dari dulu, kan setahu saya kan penjajahan itu dari tahun 1968 kalau nggak salah. 48 ya Ustaz ya, maaf. 48 ya. Nah ini kan, sementara kita ini Ustadz, karena adanya handphone, ada sosial media sekarang sudah berkembang gitu Ustadz. Jadi kita menjadi tahu gitu Ustadz, oh ternyata selama ini Palestina itu dijajah, diambil tanahnya, dikuasai sama mereka gitu. Nah sekarang yang kita tahu adalah karena adanya handphone dan sosial media, ini kita jadi tahu pembantaian apa yang mereka lakukan gitu hingga sekarang gitu Ustaz. Apakah memang ini sudah berjalan dari lama, dari dulu, tiap tahun begini terus, sampai sekarang terakhir nih, karena kita udah tahu banget gitu, udah lewat sosial media nih, di Gaza ini emang kayak gini gitu loh. Dulunya pun juga kayak Gaza sekarang ini gitu Ustaz. Iya. Penjajahan di Palestina secara umum itu sejak 48 itu oleh Israel, tapi sejak 1920 itu sudah dijajah juga Palestina oleh Inggris saat itu kan. Iya. Nah tapi untuk kondisi seperti ini, agresi seperti ini, itu nggak setiap hari. Jadi di Gaza ini ada 3 kondisi. Pertama kondisi agresi seperti ini ya. Ini satu hari itu bisa 1000-2000 bom jatuh per hari itu. Dari udara, dari darat, tank-tank baja artileri, dan dari laut. Nah biasanya kalau ini agresi ini akan berakhir dengan namanya kesepakatan gencatan senjata. Ya, jadi sejak saya di Gaza saya sudah merasakan 3 agresi sebelumnya. 2012 kami dibombardir dan jual beli serangan Gaza dengan Israel selama 8 hari. Habis itu gencatan senjata. Terus 2014 juga kami dibombardir selama 51 hari. Terus 2021 kami dibombardir selama 14 hari. Nah, antara agresi-agresi ini ada namanya masa-masa tenang. Gencatan senjata. Di sinilah biasanya umat Islam tertidur. Ketika tenang ini bukan berarti kita terbebas dari teror. Ada pembunuhan tetap ada berjalan, tapi intensitasnya sedikit itu. Nggak semasif kali ini kan. Nah, jadi memang seperti itu. Masalahnya kan kalau media itu kan bad news is good news gitu ya. Jadi mereka itu hanya mau meliput itu ketika memang peristiwanya besar-besaran seperti yang saat ini terjadi. Karena ketika sebelum ini terjadi pun kami di Gaza itu sudah dibunuh secara perlahan dengan blokade. Oh ya Allah. Iya, ada blok. Jadi di Gaza itu saya tinggal 12 tahun ya. Listrik per hari cuma 4 jam listrik itu. Oh listrik itu siang apa malam? Kadang ya gini. Itu kalau lagi bagus 8 jam. Jadi 4 jam nyala nih ya. Ntar 12 jam mati. Seret gitu loh. Ntar 4 jam nyala lagi. Ntar 12 jam mati. Kadang dapatnya siang, kadang dapatnya malam. Itu bicara listrik karena krisis bahan bakar. Belum saya bicara krisis air bersih. Sebelum agresi ini kita sudah krisis air bersih. Hanya 3% air yang layak konsumsi di Gaza itu. 97% itu nggak layak minum, terkontaminasi. Belum lagi krisis pangan, krisis medis gitu. Jadi selama di blokade pun kami menderita, warga Gaza menderita. Makanya itulah kenapa sekarang tuh warga Gaza ini nggak merongrong para pejuang, nggak menyalahkan para pejuang, gara-gara para pejuang nih nyerang 7 Oktober kami jadi korban, enggak. Karena baik diserang oleh bom atau enggak, Israel memang sedang membunuh warga Gaza secara perlahan. Bedanya ketika mereka dibunuhi dalam blokade secara perlahan, dunia tidur. Dunia tertutup matanya, bungkam. Tapi sekarang mereka emang dibunuhi secara masif, paling enggak dunia mulai melek lah gitu loh. Betul, Ustaz. Mulai terbuka gitu. Jadi kita bisa katakan dengan kata lain, para pejuang Gaza ini mereka mengorbankan nyawanya, darahnya.
keluarganya, hartanya untuk membangunkan kita, untuk membangkitkan kita dari tidur kita, dari lalai kita. Maka dari itu pesan saya, jangan kita tidur lagi setelah ini agar perjuangan mereka nggak sia-sia gitu. Iya Ustaz ya. Jadi harus kita terus menyuarakan untuk Palestina gitu ya Ustaz ya. Betul. Baik, Ustaz Jumahrudin. Nah, ini Ustaz nih. Gimana supaya kita ini nih punya mental untuk berani mati syahid gitu Ustaz tuh. Seperti yang Ustadz Husain ini gitu Ustaz. Subhanallah, luar biasa ya. Bagaimana kita supaya merasa berani? Jawabannya lagi-lagi adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan. Karena zulmun itu dalam ayat yang lain, innasyirka lazulmun azim. Orang yang beriman murni, bertauhid murni, maka bagi mereka aman. Dan lihat yang sebaliknya. Kenapa orang takut? Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku. Aku akan masukkan ke hati orang-orang kafir itu rasa takut. Disebabkan apa? Bima asyraku, disebabkan syirik. Maksudnya apa sih? Ketika kita meyakini bahwa tidak akan ada yang membahayakan, bom itu tidak akan bisa mengenai kita kalau nggak diizinkan Allah. Gedung yang runtuh itu tidak bisa mematikan kita jika tidak diizinkan. Itu namanya hanya melihat Allah saja sebagai pelaku. Maka kita tidak akan takut. Tapi kalau kita menganggap bom itu yang bisa membahayakan kita, peluru itu yang bisa membahayakan kita, tentara-tentara Zionis itu yang akan bisa mencelakakan kita, di situ kita akan merasakan ketakutan. Karena itulah tauhid ini yang membuat Nabi merasakan tenang ketika ada di dalam gua Thur. Ketika tentara kafir Quraisy berada di mulut gua, Abu Bakar menangis, "Ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke kaki kita, maka kita akan tertangkap." Selesai. Apa kata Nabi? Nabi nggak bilang, "Tenang, semuanya strategi sudah saya siapkan." Tidak begitu. Nabi, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih, Allah bersama kita. Mereka bersama senjata, mereka bersama pasukan, tapi kita bersama Allah. Siapa yang akan menang? Yang bersama Allah atau yang bersama senjata dan pasukan? Allahu Akbar. Masya Allah. Ini akan jadi materi-materi saya nih kalau ngisi-ngisi nama-nama nih. Ya, ini akan jadi materi-materi penambah Amin. untuk saya. Memang saya juga melihat UBN ini kan karena dia selalu mentadabbur Al-Quran, bicara Asmaul Husna. Perkataan itu berat, Ustaz. Luar biasa. Iya. Kayak antum perkataan berat, memang benar-benar yang keluar tuh mutiara-mutiara semua gitu. Iya, betul. Daging semua yang keluar. Itu adalah kenapa Allah membedakan antara ar-ru'ub dengan khauf. Betul. Ya. Khauf ini faktornya dari kita atau dari luar, dari kalau ru'ub itu memang Allah yang menanam misalnya. Iya betul. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru bima asyraku. Asyraku. Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Jumahrudin dan Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Baik, Ustadz Muhammad Hussein, ini kan dari INH, International Networking for Humanitarian kan. Nah terus gimana sih Ustadz di sana itu ngasih bantuan gitu, sementara susahnya tuh bagaimana gitu Ustadz pada saat ngasih bantuan gitu, karena tadi ada krisis air, terus krisis pangan di sana kan gitu, sementara rakyat banyak banget yang lagi butuh bantuan kan gitu di sana Ustaz. Jadi memang sebesar apapun bantuan yang kita berikan untuk warga Palestina itu sebetulnya nggak akan bisa mengeluarkan mereka dari masalah ya. Solusi ini kan solusi penjajahan sebetulnya kan. Iya, tapi paling tidak bisa sedikit membantu mengukir senyum di wajah anak-anak mereka gitulah. Ya sedikit meringankan beban orang tua mereka. Jadi ketika saya bagi-bagi kasih baju lebaran misalkan, ya itu kan orang tua mereka yang selama ini nggak punya pekerjaan, nganggur, tiba-tiba kedatangan kami, senang banget alhamdulillah. Saat ini saya nyari-nyari duit untuk anak dapat baju lebaran, ada yang bawa ngirim dari Indonesia. Kemudian juga sembako gitu kan, logistik. Mereka yang lagi pusing, gimana nggak ada dapurnya, nggak ngepul, kita datang dengan membawa
apa istilahnya bantuan sembako. Dan prinsip yang saya selalu tekankan selama saya bagi bantuan itu adalah saya door to door. Jadi kalau misalnya orang-orang PBB misalnya, Iya. mereka itu enggak, mereka itu para warga ini suruh datang ke gudang-gudang mereka ngantri gitu kan untuk dapat bantuan. Kok saya nggak tega, nggak mungkin saya membiarkan mereka ngantri seperti itu. Orang kecil orang yang mulia, orang terhormat yang sedang memperjuangkan kehormatan kita umat Islam dengan mengorbankan darah dan nyawa mereka. Nggak mungkin saya nyuruh mereka ngantri di siang bolong kan. Enggak. Jadi saya datang ke rumah mereka. Kadang saya juga sering bagi-bagi itu di malam hari. Saya ada sering tuh. Jadi saya namanya itu namanya Laila Umariyah saya nyebutnya itu sama teman-teman. Untuk menjaga juga wibawa mereka gitu loh. Jadi biar gak kelihatan siapa nih penerima, siapa penerimanya, saya datang sana gitu kan, kasih. Dan saya datang itu enggak seperti orang yang datang kepada orang yang butuh kan nih, silakan enggak. Saya datang dengan penuh rasa malu, jujur saya. Saya kalau sampai ke mereka, Ustaz, masjid nih, 3 hal yang selalu saya sampaikan. Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. Bu, maaf mengganggu, saya bilang kan. Oh iya, nggak apa-apa, silakan nak masuk gitu ya. Pakai bahasa Arab tapi ya. Saya bilang gini, pertama Ibu saya ingin sampaikan dulu ada titipan salam dari masyarakat Indonesia. Kan sering banget saya titip salam. Maksudnya salamnya buat warga Gaza ya gitu kan. Sampaikan ada titipan salam dari warga Indonesia untuk Ibu semua, Ibu Bapak, semua keluarga. Senang mereka. Baru dengar salam aja mereka sudah senang sekali dengar salam kita itu. Waalaikumsalam. Artinya ada yang peduli sama mereka gitu ya. Kedua saya bilang, Bu, mohon maaf Bu ya. Saya mewakili 200 juta umat Islam Indonesia. Mohon maaf, kami ini masih lalai. Kami ini masih tertidur. Kami makan kenyang, kalian kelaparan. Kami tidur nyenyak, kalian berteriak di sini. Saya bilang, mohon maaf, kami belum totalitas bantu kalian. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa Mas Hussein. Kami sudah sangat senang sekali Mas Hussein bisa berada di tengah-tengah kami. Baru satu saya serahkan. Ini Ibu ada bantuan ala kadarnya. Saya bilang, memang nggak seberapa, tapi inilah yang bisa kami berikan sejauh ini, saya bilang. Tapi Bu, bantuan yang nggak seberapa ini mengandung pesan untuk Ibu Bapak semua di Palestina bahwa Ibu tidak sendirian, saya bilang. Masih ada jutaan umat Islam Indonesia yang akan terus bersama Ibu di sini. Ya, perjuangan kalian akan terus kami pantau, kami dukung dengan semampu kami, saya bilang seperti itu. Jadi mereka senang sekali, makanya mereka juga titipkan salam kepada kami. Ya, maksudnya kalau pulang sampaikan salam untuk warga Indonesia seperti itu. Makanya di momen kali ini saya juga ingin sampaikan amanat salam dari warga Gaza untuk para pemirsa semua. Jangan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz ya, luar biasa kali. Itu emang maksudnya beda ya Ustaz ya pada saat kita ngasih bantuan di negara kita ini, ngasih bantuan ke orang dengan ngasih bantuan di sana gitu ya Ustaz ya. Memang ada perbedaan adab istiadab atau bagaimana sih? Sebetulnya saya nggak tahu ya, itu bukan beda adat atau enggak, itu saya pribadi kan saya merasa saya dikirim ke Gaza itu untuk jadi pelayan mereka gitu loh. Jadi saya nggak mau memposisikan diri sebagai saya donatur, mereka penerima gitu loh. Dan ini konsep yang selama ini salah di kita kan, kayaknya kalau bicara Palestina hanya bicara materi dan donasi gitu loh. Saya kalau ngisi kajian-kajian ya di saya keliling-keliling nih sekarang nih, setiap hari bisa 3-4 titik gitu. Kalau spanduk itu kita yang buat, spanduk kajian itu sekarang ke spanduknya. Saya pantang, saya taruh, siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik untuk Palestina. Bagi saya, ini yang telah membentuk konsep yang keliru. Bahwa hubungan kita dengan Palestina itu hubungan donasi, hubungan materi. Enggak. Hubungan kita jauh lebih sakral, lebih suci dari itu semua, saya bilang. Kalau kita memandang warga Palestina dengan kacamata kasihan, kacamata materi, kita sedang merendahkan perjuangan mereka. Ya, bukan kita donaturnya. Kita ini sebetulnya orang-orang yang sedang harus bersyukur dengan keberadaan orang Palestina gitu loh. Harusnya dalam kondisi normal kita wajib ke Palestina, memperjuangkan Palestina, Masjidil Aqsa dengan darah kita, harusnya seperti itu. Cuma karena kita nggak bisa ke sana, perjuangan kita sedang diwakilkan oleh orang Palestina. Iya, diwakilkan. Jadi kita ngasih mereka itu bukan seolah mereka di bawah, kita di atas. Kita yang di bawah, kita yang butuh mereka, kita yang memberikan terbaik untuk mereka. Makanya sekarang saya sedih, kantor saya di Gaza ini sering kedatangan ibu-ibu, bapak-bapak datang, ada ibu datang, Mas Hussein, anak saya ini ada masalah dengan ginjalnya ini mau operasi, nggak ada dana, ada kaki kering yang bisa. Saya malu saya diminta seperti itu kan. Ya Bu, kita akan bantu. Saya bantu, banyak orang saya bantu. Tapi kan kemampuan saya terbatas.
Saya siapa? Punya uang dari mana saya? Sementara di masa-masa sepi, ketika Palestina tidak sedang trending topik, hampir nggak ada donasi yang masuk. Ya. Ya, makanya saya suka marah. Saya bilang, Ibu, Bapak, antum standby di Gaza. Saya bilang, antum jangan minta sama saya. Saya bilang, saya akan pulang ke Indonesia. Saya akan mengemis untuk kalian. Bagi saya nggak malu mengemis untuk Palestina. Tapi saya nggak tega melihat kalian mengemis sama saya. Saya nggak tega melihat kalian minta sama saya. Biar saya yang mengemis, saya minta. Saya akan gedor rumah-rumah orang kaya di Indonesia itu. Saya akan tarik uang mereka untuk membantu kalian. Jadi konsep ini harus diubah. Kita bantu Palestina bukan atas dasar kasihan atau iba. Kita bantu Palestina atas dasar cinta dan penghormatan untuk mereka semua. Benar. Support terbaik untuk mereka semua. Maka saya selalu katakan, jangan kasih yang sisa untuk Palestina. Harta sisa, tenaga sisa, energi sisa. Karena orang Palestina melindungi kita bukan dengan tenaga sisa mereka. Mereka melindungi kita, melindungi kehormatan umat Islam dengan mengorbankan seluruh yang mereka miliki. Iya. Darah, nyawa mereka, rumah mereka, anak-anak mereka. Jadi harus kita imbangi dengan pemberian terbaik dari kita untuk mereka. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ya. Betul Ustaz. Benar, saya setuju Ustaz. Terus Ustaz, kalau boleh tahu Ustaz nih, kan Ustaz cukup lama tinggal di sana gitu. Terus Ustaz juga alhamdulillah mendapatkan pasangan dari sana Ustaz ya, istri dari sana Ustaz. Nah, itu boleh nggak kalau boleh tahu nih Ustaz, awal ketemu itu bagaimana sih Ustaz? Sementara di sana itu kan konflik gitu Ustaz. Pengen juga Ustaz. Bukan gitu. Saya penasaran aja karena kan di sana kan penjajahan terus menerus gitu Ustaz gitu. Ya Masya Allah. Gimana sih Ustaz? Ya. Apakah kayak di Indonesia begini gitu Ustaz? Kan beda pasti kan gitu Ustaz. Jadi memang niat saya ke Gaza itu bukan nikah pertama ya. Betul, Kan Ustaz. ada Ya. hadis saya memankan Iya, hijratuhu di dunia aw li imra'ah tankihuha. Jadi gini, itu saya anggap sebagai bonus. Saya anggap sebagai bonus perjuangan di sana. Dan 2014 itu saya ijab kabul tuh saat agresi sedang terjadi. Saat agresi dimulai di awal Agustus, ya kemudian pertempuran terjadi. Ada gencatan senjata 3 hari tuh, 15, 16, 17 Agustus. Itu saya manfaatkan untuk ijab kabul dengan istri saya. Tapi kenapa saya ijab kabul? Karena sebelum perang berkecamuk saya sudah kesepakatan, sudah Al-Fatihah gitu loh dengan keluarganya gitu. Oke, fix, kita udah nentuin mahar, nentuin tanggal, coba pecah perang gitu kan. Nah, bagaimana awal mula ketemunya? Itu panjang sebetulnya. Jadi saya kuliah di IUG itu ya. Ayahnya dia itu salah satu pegawai di bagian administrasi pendaftaran. Nah gitu kan. Satu hari saya lagi dikerubutin oleh orang-orang pegawai itu ya, ditarik tangan saya oleh ayah. Saya nggak tahu dulu itu siapa kan. Dia tarik tangan saya, dia bilang, kamu tamu saya selama 3 hari. Siapin baju-baju kamu, perlengkapan kamu ke rumah saya. Jadi itulah adab orang Gaza itu. Mereka sangat senang memuliakan tamu itu. Dan kewajiban memuliakan tamu kan 3 hari saja. Saya diajak ke rumahnya, saya nginep di rumah dia 3 hari itu. Saya diperlakukan seperti seorang raja gitu kan. Apa yang dibutuhkan dia kasih. Nah akhirnya ternyata dia punya beberapa anak muslimah, anak gadis. Di antaranya ada yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, sudah menghafal 500 hadis juga. Sekolahnya sekolah di khusus syar'i gitu ya. Itulah yang kemudian menjadi istri saya di beberapa tahun setelahnya. Jadi itu awal mula pertemuan saya dengan beliau. Masya Allah. Dan akhirnya dari situ lanjut ke jenjang berikutnya gitu ya langsung Ustaz ya. Betul. Di tahun berapa Ustaz maaf? 2014. 2014 ya Ustaz ya. Wow, luar biasa. Ustaz Jumhardin, nah saya mau tanya nih Ustaz nih. Dari yang tadi saya dengar cerita dari Ustaz Muhammad Hussein ini bahwa di sana tuh pada saat memberikan donasi itu berbeda-beda gitu Ustaz, nggak kayak inilah kita harus benar-benar memberikan penghormatan karena ini kita bukan kasihan tapi kita justru diwakilkan sama rakyat Palestina gitu Ustaz. Iya. Nah, apakah memang setiap kita memberikan donasi kita harus jangan sampai ada yang namanya si kaya dan si miskin gitu Ustaz, mohon maaf. Wah, luar biasa pertanyaannya. Allah mampu nggak memberikan langsung kepada penduduk Palestina? Mampu Ustaz. Mampu. Allah mampu nggak bahkan langsung memenangkan tanpa perjuangan, bisa nggak? Bisa Ustaz. Mengkayakan tanpa melalui kita, memenangkan tanpa bantuan kita, bisa atau tidak? Bisa. Kalau Allah langsung memberikan langsung kepada penduduk Palestina, lalu di manakah pahala bagi orang-orang kaya?
jika Allah langsung memenangkan Palestina tanpa peran para perjuang, tanpa peran kita semuanya, lalu di manakah kita bisa meraih pahala kesabaran, ketawakalan, pahala syahid di jalan Allah? Itu pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi Allah sebenarnya sedang membentangkan untuk kita amalan-amalan yang sulit didapatkan di masa-masa damai. Maka Allah berikan medan juang itu kepada penduduk Palestina dan kepada kita semua. Yang kedua, pemberian kita kepada penduduk Palestina bukanlah pemberian orang kaya kepada si miskin. Tetapi pemberian orang yang butuh kepada yang butuh. Ya, yang dibutuhkan. Jadi orang yang membantu Palestina bukanlah memberikan pemberian dari orang kaya kepada yang butuh. Tapi pemberian dari yang butuh kepada yang butuh. Kebutuhan orang-orang yang kekurangan itu ada pada kita. Tetapi kebutuhan kita saat memberi ada pada Allah. Subhanallah. Ya, Subhanallah. Jadi ketika kita membantu mereka, berarti kita memberikan kebutuhan mereka. Tetapi ketika kita membantu, Allah yang memberikan kepada kita. Jadi pemberian kepada yang butuh, kepada yang butuh. Kebutuhan mereka dititipkan Allah kepada kita. Tapi kebutuhan kita ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bukan cuma menyuruh kita untuk memberi, tetapi Allah memerintahkan kita untuk memuliakan. Nah, itulah yang dilakukan oleh saudara Husain, ngetuk pintu dengan penuh kerendahan hati. Itu karena bukan hanya memberi, tapi memuliakan. 3, 2, 1, cut. Pemberian yang butuh kepada yang butuh. Makanya Ustaz, ada sebuah hadis yang selalu saya sampaikan dimanapun saya ngisi, saya selalu sampaikan Ustaz. Ada seorang sahabiah namanya Maimunah. Dia sahabiah tapi dia juga pembantu Nabi SAW, hamba sahaya Nabi. Dia bertanya, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Instruksi kami harus ngapain? Kata Nabi apa? Qala ardul mahsyar wal mansyar. Diedukasi dulu sama Nabi. Palestina itu adalah padang mahsyar. Ituhu wasallu fihi. Fa inna salatan fihi ka'alfi salatin fi masiwa. Datang kalian semua ke Baitul Maqdis yang saat itu sedang dijajah oleh Romawi kan? Bebaskan Baitul Maqdis, salat di sana. Itu perintahnya. Datang bebaskan. Karena barang siapa salat di Baitul Maqdis pahalanya itu 1000 kali salat di masjid biasa. Kata Maimunah, Rasulullah kami belum mampu Rasulullah. Qalat ara'aita man lam yutik ayatahmil ayati. Rasulullah kami belum mampu ke sana. Kami masih lemah, kami enggak ada pasukan. Apa kata Nabi? Perhatikan jawabannya. Qala fal yuhdi ilaihi zaitan yusraju fi. Fa inna man ahdalu kana kama salati. Kata Nabi, kalau kalian belum mampu, kirim hadiah ke Baitul Maqdis. Lihat penggunaan katanya ya. Hadiah bukan sedekah. Apa beda sedekah sama hadiah? Sedekah ini kan identik dari kaya ke miskin. Sedekah itu kan bahasa Arab itu. Dari yang mampu ke yang tidak mampu. Tapi kalau bicara hadiah, ini pemberian seseorang kepada orang yang ia cintai, yang ia muliakan, yang ia sayangi. Jadi Al-Wahhab. Jadi hadiah ini, konsep hadiah kan apa sih? Dasarnya hub. Ya. Hub. Iya, cinta. Dan juga hadiah ini kalau misalnya masjid ini ngasih hadiah ke orang tuanya misalnya. Itu yang butuh masjidnya apa orang tua? Masjid ini butuh ridho orang tua gitu kan. Nah, jadi ketika kita kata Nabi konsepnya kalau kita bantu Palestina itu hadiah. Kenapa? Karena ya, wahai umatku, yang butuh itu bukan Palestina, butuh kalian. Kalian yang butuh Palestina. Subhanallah. Pemilihan kata hadiah ini kuncinya untuk kita meluruskan konsep kita, mindset kita. Nah, itu bisa dieksplor itu. Ustaz mau tambah lagi Ustaz kopinya. Masih ada satu segmen kan? Masih ada satu segmen. Masih ada? Masih ada. Satu lagi. Oh, Siap. saya kira udah habis saya kira. Apa ininya kopinya, Mbak? Udah masih ada, cukup nih. Cukup 2 hari juga cukup kalau saya awet-awet mah. Ya nanti. Satu segmen lagi. Ayo. Ini diputar harap sih diputar ini. Diputar nih di itu MSC channel. Yang mau moto, jangan lupa moto. Jadi yang ininya MNC apa? TV kabel MNC. Oh gitu. Iya dong. Nah, lapar kayaknya. Nah, sedih. Oh, sedih. Kan perut.
Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam, Ustadz Jumharuddin, dan juga Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Nah, tadi udah banyak yang kita bahas Sobat Muslim ya, mengenai di Gaza sana. Nah, sekarang mungkin masih banyak lagi sebenarnya yang ingin kita tanyakan, tapi waktunya nggak cukup ya ini Ustadz nih. Karena seru sekali. Mungkin Ustadz Jumharuddin ada yang ingin ditanyakan Ustadz, silakan. Baik ya, mungkin salah satu yang selama ini sebenarnya yang ingin saya pengen tahu rahasianya ya. Apa yang membuat pejuang-pejuang Gaza itu, ya, Al-Qassam dan berbagai macam pasukan perlawanan itu, yang membuat mereka begitu tegar gitu ya. Dan kuat. Dan kuat ini, saya bilang ini kayak bukan dari jenis manusia ini ya. Iya. Sementara kita ya kehilangan uang 50.000 aja udah stres. Kan gitu. Kita dengan kekurangan yang sedikit saja sudah nggak stabil gitu iman kita. Itu yang menurut saya ini sepertinya sulit kalau bukan manusia-manusia dari jenis malaikat gitu. Itu memang secara konsep teori gampang ya. Kita membaca harus yakin ini, yakin itu ya. Tapi bagi yang menyaksikan langsung itu apa ya yang bisa membuat betul-betul mereka itu teguh ya, kokoh gitu. Ya. Itu yang saya ingin pegang gitu dalam hidup itu, yang bisa kita di Indonesia ini bisa pegang itu supaya bisa teguh di dalam perjuangan itu. Ya. Sebetulnya kalau keteguhan ini kan konsepnya sederhana saja ya. Antum sudah tahu lah bagaimana. Memang tadi kan sudah antum jelaskan juga bahwa ketergantungan mereka pada Allah itu sangat tinggi sekali. Makanya kalau mereka ini terbunuh keluarganya atau rusak, dihancurkan rumahnya, sederhana mereka hanya mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, gitu kan. Cukuplah bagi kami Allah sebagai pelindung. Ketegaran mereka itu, kalau bahasa istri saya saja, itu adalah harga yang harus mereka bayar. Kehilangan mereka, rumah-rumah mereka, nyawa mereka, itu harga yang harus mereka bayar untuk menebus perjuangan Baitul Maqdis. Berarti mereka melakukan transaksi dengan Allah begitu. Innallaha ashtara minal anfusihim jannah, itu kan. Subhanallah. Sebetulnya kalau saya mau izin saja, saya mau mengkerucutkan lagi pertanyaan dari Ustadz. Pertanyaan yang lebih menarik untuk ditanyakan adalah apa rahasia kekuatan Gaza? Gaza ini kan 360 km persegi, kecil. Dan diblokade sejak 2006. Dibombardir 2 tahun sekali, dibombardir. Dap. Yang nyerang pun bukan sembarangan. Israel dengan pasokan senjata yang tak terbatas dari barat. Apa yang membuat mereka bertahan itu? Itu jadi pertanyaan orang ini kan. Makanya saya selalu mengatakan, bicara Gaza jangan terlalu sombong mengandalkan logika kita. Kalau bicara Gaza jangan terlalu sombong menggunakan rasionalitas kita. Nggak akan nyambung, nggak akan nyampe. Kalau kita terlalu sombong menggunakan logika kita, akan yang keluar hanya pernyataan nyeleneh. Contoh, ada di Indonesia ya, ada salah seorang tokoh yang biasa ngisi di kajian-kajian, dia bilang apa? Israel ini kan negara kuat dengan kekuatan militer yang luar biasa. Masa ngancurin Hamas yang ormas kecil aja nggak bisa? Memang menurut dia menyimpulkan bahwa karena Hamas ini adalah buatan Yahudi, gitu kan? Ada yang ngomong gitu. Itulah statement yang keluar dari orang yang diperbudak oleh logika mereka. Dia berusaha membaca Gaza dengan logika mereka. Saya katakan kalau kita mau bicara Gaza, bicara keimanan, pakai keimanan. Baru kita nyambung, baru kita nyampe. Baik, Ustadz, saya yakin mereka menyaksikan banyak keajaiban, para pejuang itu, yang membuat spiritualitas mereka, keberanian mereka, keteguhan mereka itu naik. Gitu. Perasaan saya gitu. Itu yang mereka alami, Ustaz. Keajaiban-keajaiban ya. Kalau kita baca ayat-ayat Quran bagaimana para malaikat kemudian turun ikut berperang gitu kan. Yeah. Terus bagaimana kemudian di perang Ahzab misalkan badai datang. Saya pikir kalau cuma sebuah teori keyakinan itu kan sulit sekali ya Ustaz ya. Iya. Nah, mungkin Ustaz langsung dengar dari para pejuang-pejuang itu yang mungkin
mereka banyak sekali merasakan satu keajaiban yang Iya. itu menunjukkan bahwa Allah turun gitu, Allah membantu mereka. Iya, Ustaz. Itu banyak, Ustaz. Saya dengar teman-teman saya banyak sebetulnya. Yang terbaru nih, yang tahun yang agresif kali ini ya. Itu ada seorang pejuang ngirim rekaman dia voice note ke temannya. Jadi kalau kita melihat di video-video yang rilis kan banyak tuh para Al-Qassam kan setiap hari ngeluarin video-video. Mereka ngancurin tank baja, boom, dari jarak jauh loh. Iya. Cudum, tepat itu kan. Nah, salah satu pejuang pernah ngirim voice note ke temannya. Saya keluar di terowongan militer tuh ya. Kemudian saya ngeliat ada tank baja depan saya, lumayan jauh. Nah, saya ragu menembak khawatir nggak kena. Tiba-tiba ada suara keluar, udrub ya Abdullah. Allah. Oi, jangan ragu, tembak aja wahai hamba Allah, dia bilang. Ada suara gitu, tembak aja, jangan ragu. Tapi nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Kaget dia kan, ini suara siapa? Dia tembak, cuy, pam. Kena dan hancur lebur. Saya teringat Ustadz firman Allah ya, di dalam Al-Quran ketika Ustadz menceritakan ini. Wa ma ramaita idh ramaita. Walakin Allah ramah. Walakin Allah. Tauhid lagi. Iya. Bukan engkau yang menembak ketika engkau menembak. Tetapi Allah yang menembak. Subhanallah. Jadi lakukan apa yang bisa kau lakukan. Aku yang akan menyempurnakannya. Seolah-olah. Iya, betul. Seolah-olah Allah ingin mengatakan itu. Subhanallah. Masya Allah. Tapi sebenarnya mohon maaf, ini pejuang-pejuang itu memang orang asli situ, orang Gaza situ. Ya, pejuang-pejuang itu orang Gaza itu. Malah pejuang-pejuang, bukan pejuang ya, militer Israel inilah yang ternyata setelah ditelusuri oleh para pejuang-pejuang yang bertempur di medan perang. Iya. Ini Abu Ubaidah ngeluarin rilis 4 hari yang lalu. Dia bilang kami mendapatkan fakta di lapangan bahwa yang bertempur hari ini di Gaza itu adalah tentara bayaran, bukan orang Yahudi. Tentara bayaran. Iya, iya. Iya. Jadi banyak orang Amerika, orang Inggris yang memang sengaja dibayar. Orang Yahudi kan sudah down semua. Iya. Setiap hari 30 tank baja hancur, mereka kan orang pengecut. Mereka juga nggak punya mental untuk benar-benar tempur face to face. Akhirnya mereka harus membayar Tentara-tentara bayaran, Ustaz. Dan ada yang menarik, Ustaz. Apa tuh, Ustaz? Saya kan jurnalis, Ustaz ya. Saya itu punya akses ke seluruh elemen Gaza. Saya punya akses ke politisi, saya punya akses ke akademisi, saya punya akses ke ulama, saya punya akses ke para pejuang. Saya pernah wawancara salah seorang petinggi pejuang mereka itu. Saya tanya nih, kalian ini apa rahasia kekuatan kalian ini? Di blokade sejak 2006, dibombardir. Dan untuk catatan saja, setiap kali episode pertempuran, jual beli serangan, itu selalu pihak Israel yang pertama kali angkat bendera putih. Oh. Selalu itu. Karena mereka nggak tahan, kayak ekonomi mereka hancur berhari-hari, itu mereka kan nggak tahan. Nah, saya tanya apa rahasianya? Orang-orang Gaza tidak menjawab dengan retorika dunia, dengan teori-teori, enggak. Satu jawabannya sangat simpel. Oh, rahasia kami hanya mengamalkan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Saya nggak dijelasin apa maksudnya, enggak. Pokoknya itulah Al-Anfal ayat 60. Alhamdulillah saya sudah pernah belajar tadabbur sama Ustaz Bakhtiar Nasir kan. Saya hafal ayatnya tuh. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Kata Allah, persiapkanlah oleh kalian semua untuk mereka semampu kalian. Ini intinya nih. Apa yang dipersiapkan? Min quwwati wa min ribatil khail, kekuatan kalian apapun itu pokoknya, dan kemampuan menunggang kuda atau transportasi lah. Nah, kata Allah, kalau kalian persiapkan dengan semampu kalian, jaminan Allah. Apa kata Allah? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kalian akan mampu secara otomatis mengalahkan musuh kalian, musuh-musuh Allah. Jadi itu yang dilakukan para pejuang. Makanya di Gaza ini mereka kalau persiapan itu nggak sembarangan. Persiapan mereka itu apa? Jadi Gaza ini kalau mereka tidak sedang bertempur seperti hari ini, para pejuang itu, ya mereka persiapan latihan militer. Sepanjang ketika ada gencatan senjata itu mereka nggak lantas berhenti istirahat, rebahan, enggak. Mereka latihan militer semampu mereka. Makanya dikatakan Ustaz oleh para analis militer hari ini, nggak ada satupun militer di dunia yang bisa menandingi kekuatan Al-Qassam ini. Kenapa? Karena di Gaza mereka latihan sepanjang tahun, setahun, 2 tahun, terus 2 tahun sekali ujian praktek. Gitu loh. Makin tajam. Makin tajam. Udah tuh latihan lagi, 2 tahun lagi ujian praktek.
tentara dunia pada ngapain coba Pak Basri? Itu berarti serangan itu bukan melemahkan mereka, tapi menguatkan Menguatkan mereka. mereka. Masya Allah. Tidaklah Allah memberikan satu musibah, satu kesulitan untuk menghinakan kita, tetapi Allah memberikan itu semua untuk menguatkan dan mengokohkan kita. Upgrade kita. Masya Allah. Ustadz, sebelum kita tutup ini, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa nih untuk rakyat Palestina di sana, saudara-saudara kita di sana nih Ustadz, untuk memudahkan mereka, untuk supaya mereka bisa merdeka, supaya mereka bisa menang gitu Ustadz ya. Mohon dipimpin Ustadz untuk doanya Ustadz. Mari kita tengahkan tangan semuanya. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. Amin. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى وأرضها وسماءها Ya Allah. وأهلها ورجالها ونساءها وأطفالها. اللهم سدد رميهم. اللهم وحد كلمتهم على الحق. اللهم أنزل عليهم من سكينتك وإمدادك ملائكة غلاظ تقاتل معهم وتدافع عن حرمتك وأرضك. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم أيدهم بقوتك. اللهم أيدهم بجنودك من الملائكة. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم تقبل شهداءهم. داوي جرحهم. اشفي مرضاهم. اشفي مرضاهم. اللهم أهلك اليهود ومن والهم. اللهم أهلك اليهود ومن والهم. اجعل الدائرة عليهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقذف في قلوب اليهود الرعب. اللهم اقذف في قلوبهم الرعب. اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم. اللهم عليك باليهود. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الموت. Ya Allah. اللهم ارزقنا صلاة في مسجد الأقصى قبل الموت. اللهم رد المسلمين إلى كتابك وسنة رسولك مرجا جميلا. اللهم أفرغ على أهل فلسطين الصبر. اللهم افرغ على قلوبهم صبرا. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم أيدهم بسلطانك. يا مجيب استجب. يا مجيب استجب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Baik Sobat Muslim, apapun yang kita lakukan, semoga ini semua bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina sana. Dan semoga Palestina bisa merdeka, semoga kedamaian untuk Palestina akan segera terlaksana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, saya atas nama MC Zidni Ada, mohon maaf, dan juga Ustadz Jumahrudin, mohon pamit, dan juga Ustadz Muhammad Guzin, Ustadz Muhammad Hussein, maaf maksud saya. Mohon pamit, mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.